Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Cahyo Pribadi Putro dari Universitas Aisyah Surakarta, prodi S1 Keperawatan. Tujuan saya di sini untuk melakukan pendidikan kesehatan atau PNKes tentang mengenai kontrasepsi IUD. Apakah Ibu bersedia? Kalau Ibu bersedia, pertanyaan apa? Saya bisa menjelaskan materi. Baiklah Bu, waktunya mungkin hanya 10-15 menit untuk saya memaparkan materi tentang IUD ini. Ya, yang pertama itu, apakah Ibu sudah mengetahui apakah itu IUD? Jika belum, saya akan menjelaskan, yaitu IUD atau biasa disebut dengan AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Dalam bahasa Inggrisnya yaitu IUD, yaitu intrauterine device, adalah sebuah alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim, terbuat dari rangka plastik yang lentur dan benang dengan tembaga atau hormon progestin atau disebut dengan spiral. Nah, terus berikutnya macam-macam jenis IUD. Oke, yang pertama itu lipid loop, yang kedua itu Stafty coil. Ini ada gambarnya juga. Yang ketiga Dana Super. Yang keempat Cooper T atau Gin T. Yang kelima yaitu Cooper 7 atau Graphic Guard. Yang keenam Multilot. Yang ketujuh progesteron IUD. Nah, yang umum beredar dipakai di Indonesia itu ada 3 macam, Bu. Yang pertama IUD Cooper T. Yang kedua IUD Novati. Yang ketiga juga IUD Mirena. Nah, saya jelaskan yang pertama ya, yaitu tentang IUD Cooper T. IUD Cooper T itu terbentuk dari rangka plastik yang lentur dan tembaga yang berada pada kedua lengan IUD dan batang IUD. Nah, terus gambarnya seperti ini. Untuk yang Cooper T gambarnya seperti ini. Nah, terus yang kedua itu IUD Novati, yaitu terbentuk dari rangka plastik dan tembaga pada ujung lengan IUD. Bentuknya agak melengkung tanpa ada tembaga yang ada tembaganya itu cuma ada pada tiangnya. Jadi gambarnya seperti ini, Bu. Paham nggih? Nah, terus yang ketiga itu IUD Mirena. Nah, berbentuk dari rangka plastik yang dikelilingi oleh silinder pelepas hormon levonorgestrel atau hormon progesteron, sehingga IUD ini dapat dipakai oleh ibu menyusui karena tidak menghambat ASI. Gambarnya seperti ini nggih, Bu. Ini ya. Kelihatan. Ya, gambarnya seperti ini. Terus indikasinya untuk pemasangan IUD atau alat kontrasepsi ini yaitu yang pertama itu gangguan metabolis, terus yang keduanya itu gangguan kardiovaskuler, yang ketiga itu gangguan neurologi, yang keempat itu gangguan sistem reproduksi, terus yang kelima itu gangguan hematologi, yang keenam itu penyakit infeksi, yang ketujuh itu penyakit autoimun. Nah, berikutnya
yaitu kontraindikasi untuk pemasangan IUD ini. Yang pertama itu kehamilan, yang keduanya itu infeksi, yang ketiga itu penyakit neoplastik. Nah, yang keempat itu pendarahan vagina di luar, siklus haid berat, istilahnya bisa terganggu. Nah, terus yang kelima bentuk rahim tidak normal. Yang ketujuh itu penggunaan iodi tembaga bagi wanita yang alergi tembaga. Itu kontraindikasinya. Ya, yang berikutnya Bu, yaitu waktu pemasangan. Nah, waktu pemasangan itu bisa kapan saja dalam siklus haid selama yakin tidak hamil. Nah, berikutnya itu pemasangan setelah persalinan. Boleh dipasang dalam waktu 48 jam pasca persalinan. Yang kedua, dapat pula dipasang setelah 4 minggu pasca persalinan, dipastikan tidak hamil. Nah, yang poin yang ketiga itu, jika mengalami keguguran dalam 7 hari terakhir, boleh dipasang jika tidak ada infeksi. Jika keguguran lebih dari 7 hari terakhir, boleh dipasang, dipastikan tidak hamil. Nah, mungkin yang dimaksud keguguran itu haid ya. Nah, terus yang poinnya berikut, jika terjadi infeksi, boleh dipasang 3 bulan setelah sembuh. Pakai metode kontrasepsi yang lain. Nah, terus berikutnya, poin berikut, jika diganti metode lain, jika diganti oleh metode lain, yaitu jika telah memakai metode lain dengan benar atau tidak bersenggama atau tidak berhubungan sejak haid terakhir, AKDR boleh dipasang. Nah, berikutnya yaitu waktu kontrol. Nah, waktu kontrol yang tepat setelah pemasangan IUD tersebut itu setelah dilakukan pemasangan, umumnya penggunaan KB spiral. Nah, dianjurkan untuk kontrol kembali sekitar 2 minggu sampai 1 bulan pemasangan. Nah, itu untuk memastikan bahwa KB spiral tetap pada tempatnya dan tidak bergeser. Nah, setelah dari waktu kontrolnya itu, efek samping yang ditimbulkan untuk pemasangan IUD tersebut itu yaitu yang pertama itu spotting. Nah, yang kedua itu perubahan siklus menstruasi. Nah, ketiga itu amenor, yang keempat itu desminor, yang kelima itu menorrhagia, yang keenam itu flor albus, yang ketujuh itu pendarahan post seksual. Nah, mungkin itu aja materinya. Apakah Ibu apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, mungkin cukup sekian Penkes dari saya. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Sampai jumpa untuk Penkes berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.